saya Delia. Saya Muhammad Taufa dari absen 24. Saya Ardiansyah Kamenjaya Ismail Putra dari absen 7. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan masa kekuasaan, periode kekuasaan Kabinet Wilopo. Setelah kejatuhannya Kabinet Sukiman, Indonesia tidak memiliki kabinet selama 35 hari yang menyebabkan Indonesia krisis kabinet. Lalu presiden dan para pemimpin partai melakukan rapat dengar pendapat atau hearing. Presiden memanggil perwakilan dari mantan kabinet Sukiman untuk berbincang. Lalu pemimpin partai berkeinginan untuk membuat kabinet baru yang kuat. Pada tanggal 19 Maret 1952, Soekarno menunjuk Wilopo sebagai formatur baru. Terus kabinet Wilopo akhirnya dilantik pada April 1952 di bawah pimpinan Wilopo dari Partai PNI. Kabinet ini adalah kabinet ketiga pada periode demokrasi liberal di Indonesia yang menggantikan dari kabinet sebelumnya, kabinet Nah, lalu ada partai koalisi Kabinet Wilopo yang terdiri dari yang pertama ada PNI, yang kedua Mas Yumi, yang ketiga Partai Sosialisasi Indonesia, yang keempat ada Partai Kristen Indonesia, yang kelima ada Partai Indonesia Raya, yang keenam ada Partai Katolik Republik Indonesia, terus yang ketujuh ada Partai Syariat Islam Indonesia, yang kedelapan ada Partai Buruh, dan terakhir Partai Independen. Jadi di sini saya akan menjelaskan oposisi Partai Wilopo. Jadi Partai Wilopo adalah Barisan Tani Indonesia atau BTI beserta kelompok-kelompok aksi yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. BTI adalah kelompok aksi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Mereka tidak setuju dengan keputusan Wilopo untuk mengeluarkan produk lokal. Dengan keputusan Wilopo yang dimiliki oleh investor. Nah, ketidaksetujuan ini berakhir dengan bentrok antara BTI dengan polisi Indonesia di desa Tanjung Muara, Sumatera Utara, yang mengakibatkan korban jiwa mengalami luka-luka dan akhirnya menyebabkan kabinet tersebut mengundurkan diri. Baik, di sini setelah tadi dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih program dari Kabinet Wilopo. Jadi, Kabinet Wilopo merumuskan beberapa program kerja. Nah, namun program kerja yang dirumuskan oleh Kabinet Wilopo tidak jauh berbeda dari kabinet-kabinet sebelumnya. Yang pertama, Wilopo merumuskan kabinet dalam negeri, yang itu yang kesatu adalah menyelenggarakan pemilihan umum, yaitu untuk memilih Dewan Konstituente, DPR dan DPRD. Yang kedua adalah meningkatkan kemakmuran rakyat, yang ketiga meningkatkan pendidikan rakyat, dan juga yang keempat adalah meningkatkan mobilisasi keamanan rakyat. Lalu yang selanjutnya adalah Wilopo juga merancang mengenai program kerja luar negeri, yaitu yang pertama menyelesaikan masalah hubungan antara Malaysia dan Belanda. Lalu yang kedua mengembalikan kembali Irian Barat kepada kepangkuan Indonesia, dan yang terakhir adalah melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Lalu selanjutnya ada faktor jatuhnya Kabinet Wilopo. Yang pertama ada perselisihan agraria di Tanjung Morawa pada tahun 1953. Salah satu pemicu utama kejatuhan Kabinet Wilopo adalah insiden agrana di Tanjung Morawa, Sumatera Timur. Konflik ini melibatkan perebutan lahan antara petani lokal dan perusahaan perkebunan Belanda. Terus yang kedua ada konflik antar partai politik. Kabinet Wilopo adalah kabinet kondisi yang terdiri dari beberapa partai dengan ideologi yang berbeda seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Mas Yumi.
Perbedaan pandangan antara partai-partai ini sering menimbulkan ketegangan, terutama dalam hal kebijakan ekonomi dan masalah luar negeri. Yang ketiga, ada tekanan dari oposisi parlemen. Ketidakpuasan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kabinet Wilopo juga datang dari oposisi di parlemen. Insiden Tanjung Morawa memberikan bahan bagi oposisi untuk menyerang kabinet ini. Pada akhirnya parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap kabinet yang menyebabkan Wilopo dan 07 kabinetnya mengundurkan diri pada 3 Juni tahun 1955. Nah, di sini ada hambatannya. Hambatannya yang ke satu adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Terus yang kedua, terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, peristiwa pemberontakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Soekarno agar membuarkan kabinet. Terus yang ketiga, munculnya peristiwa Tanjung Morawa, peristiwa pemberontakan antara aparat kepolisian dan petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur.